Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, adapun dari tugas mata kuliah kami yaitu mata kuliah budgeting dengan dosen pengampu Pak Andi Faisal SEMAK. Adapun materi yang akan kita bawakan mengenai proper budgeting. Sebelum kita melanjut materi selanjutnya, perkenalkan saya atas nama Putri Syahriah. Adapun anggota kelompok saya yaitu Firdayana Sukardi, Anisha Samara, Putri Aulia Rustan, Muhammad Sulfadli Sulaiman, Nurul Hidayah, Novi Dwi Ramadhani Rauf, Nilam Cahya, dan Muhammad Aziz. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas mengenai proper budgeting. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Adapun yang saya akan bahas mengenai pengertian proper budgeting. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proper budgeting ini merupakan kebijakan anggaran yang mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Nah, kebijakan anggaran yang memihak kepada orang miskin merupakan salah satu kebijakan yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan secara komprehensif, mengingat kebijakan proper budgeting merupakan kebijakan teknis operasional agar lebih pemerintah berkenan menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Nah, kemudian terdapat dari desain pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui proses anggaran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Keberpihakan ini tercermin dalam program serta proyek-proyek yang disusun dan dilaksanakan. Dan proper budgeting ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga hak-hak dasarnya dapat dipenuhi melalui program-program yang dirancang dalam kebijakan anggaran tersebut. Sekian dari pengertian proper budgeting, kemudian saya alihkan. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rustan. Saya akan memaparkan materi terkait program penanggulangan proper budgeting. Pemerintah menetapkan program-program penanggulangan dalam kemiskinan ke dalam beberapa kelompok, seperti yang pertama program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, dan yang kedua program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga merupakan program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, seperti pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Bentuk dari program ini yaitu seperti program BLT atau bantuan langsung tunai dan PKH atau program keluarga harapan. Adapun yang kedua yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Adapun contohnya seperti bantuan untuk petani berupa bantuan pertanian, alat-alat pertanian, serta perlengkapan untuk pelaksanaan pertaniannya, serta bantuan untuk nelayan seperti halnya petani yaitu melengkapi alat-alat bantuan nelayan. Baik, cukup sekian materi yang saya paparkan terkait program penanggulangan proper budgeting. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sulfadli Sulaiman. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang program penanggulangan proper budgeting. C. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, seperti bantuan modal untuk pelaku UMKM. D. Program-program lainnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Program ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat miskin. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan para perangkat desa Bojo, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Bardu, dalam hal ini Pak Taufik, Pak Irwan, dan Ibu Alam sebagai narasumber kami mendapatkan banyak informasi di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Jumlah dana APBD yang ada di Desa Bojo, Kecamatan Malusitasi, Kabupaten Baru yaitu Rp1.052.672.000 dan alokasi dana desa atau ADD yaitu Rp1.189.850.700. APBD yang ada di Desa Bojo, Kecamatan Malusitasi, Kabupaten Baru dibagi dalam 5 bidang. Di antaranya, yang pertama ialah bidang penyelenggaraan pemerintah. Besaran dananya yaitu Rp1.111.534.026. Yang kedua ialah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Besaran dananya yaitu Rp352.021.954. Yang ketiga ialah bidang pembinaan kemasyarakatan. Besaran dananya yaitu Rp252.219.686. Yang keempat ialah bidang pemberdayaan masyarakat. Besaran dananya yaitu Rp392.467.500. Yang kelima ialah bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Besaran dananya yaitu Rp434.460.000. Baik, mungkin itu dari saya kembalikan. Sebelum penjabaran APBD terbentuk dan ditetapkan, maka perlu dilakukan yang namanya Musrembangdes. Musrembangdes merupakan gawe pemerintah kabupaten dalam rangka untuk menjaring aspirasi atau masukan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten melalui organisasi perangkat daerah yang terkait. Tentunya yang diputuskan di dalam Musrembangdes tersebut terkait dengan kegiatan masyarakat. Di masyarakat Desa Bojo, Kecamatan Malusitasi, Kabupaten Baru perlu ikut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan ini guna untuk memasukkan agenda kebutuhannya. Musrembangdes ini akan menjadi sebuah wadah penjaring aspirasi masyarakat di Desa Bojo. Dari Musrembangdes tersebut ditetapkanlah beberapa kebijakan atau beberapa program untuk mengatasi kemiskinan, yang diantaranya pertama adalah BLT atau bantuan langsung tunai, yang kedua adalah bantuan ketahanan pangan, dan yang ketiga adalah bantuan pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya akan menjelaskan program Propur yang ada di Desa Bojo. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, mereka mengatakan bahwa ada program BLT atau bantuan langsung tunai. BLT ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap masyarakat kurang mampu dan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Program ini berupa pemberian uang tunai atau dalam bentuk bantuan lainnya, ada yang bersyarat dan tidak bersyarat. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam BLT ini itu berbeda-beda tergantung pada kebijakan pemerintah. Kemudian besaran anggaran untuk BLT yang akan diberikan kepada masyarakat Desa Bojo, Kecamatan Malusitasi, Kabupaten Baru itu sebesar 40% dari jumlah APBD atau kurang lebih 400 juta. Kemudian dana ini akan diberikan kepada 117 kepala keluarga. Program Propur yang ada di Desa Bojo yang kedua yaitu bantuan ketahanan pangan. Adapun ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga atau organisasi dikatakan mampu
atau memiliki ketahanan pangan yang bagus apabila rumah tangga tersebut atau penghuninya tidak dalam keadaan kelaparan dan berada dalam ancaman kelaparan. Bantuan propur diberikan, bantuan ketahanan pangan diberikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki ketahanan pangannya. Nah, adapun bantuan ketahanan pangan yang diberikan oleh Desa Bojo kepada masyarakatnya yaitu berupa bibit kacang tanah, bibit semangka, dan bantuan peralatan untuk petani. Nah, bantuan berupa bibit ini diberikan sebanyak 50 liter per orang atau per kelompok tani. Bantuan ini diberikan setiap tahunnya dan secara rutin. Sedangkan bantuan untuk berupa peralatan pertanian yaitu Alkon diberikan kepada petani tidak secara setiap tahun atau secara rutin. Nah, untuk mendapatkan bantuan ini, masyarakat Desa Bojo harus memasukkan sebuah proposal kegiatan untuk mendapatkan bantuan atau berita acara kerjasama ke perangkat desa untuk mendapatkan bantuan atau mendapatkan anggaran. Jumlah anggaran atau ketahanan pangan yang diberikan oleh Desa Bojo kepada masyarakatnya yaitu sebesar 20% atau kurang lebih 200 juta dari jumlah anggaran APBD yang ada di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Bantuan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya agar dapat berkembang dan membantu proses kemajuan desa. Bantuan pemberdayaan masyarakat ini diberikan kepada nelayan dan petani tambak. Bantuan untuk nelayan berupa mesin ketinting, jaring, dan genset. Sedangkan bantuan untuk petani tambak berupa bibit udang, pakan, dan pupuk. Bantuan ini diberikan per tahun untuk tiap kelompok nelayan dan petani tambak. Anggaran yang dikeluarkan untuk pemberdayaan ini sebesar 8% atau kurang lebih sebesar 84 juta. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru telah berjalan dalam beberapa tahun, dan kebijakan-kebijakan yang dijalankan ini dirasa sudah efektif dalam mengalokasikan APBD yang propur. Dengan ditetapkan kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai propur budgeting. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.